Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6073, Bayi Penjara Memanggil Altar. Apakah kamu mengenalnya? Wang Qiang memandang Chu Feng. Ya. Chu Feng sedikit mengangguk. Ketika pengguna neraka berkarakter iblis membuka mulutnya, Chu Feng tahu identitasnya. Seorang teman lama. Dialah yang membawa Song Yun dari Jiuhun Tianhe ke penjara sekte. Dia juga yang memasukkan bayi penjara ke dalam tubuh Chu Feng. Gadis kecil yang kemungkinan besar adalah jiwa dewa iblis kegelapan juga ditangkap olehnya. Meskipun beberapa tindakan utusan neraka pada saat itu sangat mendominasi dan penuh kebencian, Chu Feng memiliki kesan yang baik terhadapnya karena beberapa tindakannya. Meskipun dia paranoid, dia bukanlah orang jahat. Senior, sudah lama tidak bertemu. Chu Feng melangkah maju dan menarik utusan neraka itu. Teman kecil Chu Feng, kamu luar biasa sekarang. Saat itu saya tahu bahwa Anda bukan dari kolam, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda adalah putra Jieran King. Nak, kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Utusan neraka juga bertingkah sangat bahagia saat ini, seperti seorang tetua yang melihat seorang junior berbakat. Tidak ada sedikit pun rasa bangga dan bangga dalam nada bicaranya. Senior, apakah kamu lagi memasukkan bayi penjara ke dalam tubuh junior yang lebih berbakat? Chu Feng memandang gadis kecil di tengah formasi. Gadis kecil ini mengalami koma. Meskipun usianya belum terlalu tua, Chu Feng juga dapat merasakan melalui formasi bahwa gadis kecil ini adalah seniman bela diri yang berbakat. Dilihat dari penampilannya, Chu Feng menyimpulkan bahwa gadis kecil ini mungkin adalah saudara perempuan Tian Ming. Ya, teman kecil Chu Feng, sebenarnya adalah hal yang baik untuk dipilih oleh sekte penjara kita. Sudah kubilang padamu bahwa keberadaan sekte neraka kita adalah untuk memberi manfaat bagi orang-orang di dunia, tetapi dunia tidak dapat memahami sekte neraka kita. Kamu bisa kentut-kentut. Wang Qiang mengutuk di sampingnya, dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan sekte penjara dan berapa banyak keluarga yang dirugikan. Wang Qiang dan Chu Feng memiliki kesamaan. Meskipun dia tidak pernah mengaku sebagai orang baik, Wang Qiang juga membenci kekuatan jahat semacam ini. Senior, izinkan saya bertanya, Anda menanamkan bayi penjara ke dalam tubuh gadis kecil ini, tapi dia mengajukan diri. Teman kecil Chu Feng, orang-orang di dunia ini benar-benar tidak dapat memahami perilaku sekte penjara saya, tapi dia pasti akan berterima kasih kepada sekte penjara saya di masa depan. Utusan neraka berkata dengan nada canggung. Jika pihak lain tidak melakukannya secara sukarela, apa yang Anda lakukan adalah kejahatan. Senior, tolong berhenti melakukan hal seperti ini yang memaksa orang lain, jika tidak suatu hari nanti, kita mungkin menjadi musuh. Aduh! Utusan neraka tidak membela diri, tapi menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi di saat yang sama dia juga membubarkan formasi. Dia tahu betul bahwa jika Chu Feng tidak mengenalnya, dia dan malaikat neraka yang tidak sadarkan diri ini akan mati hari ini. Faktanya, Chu Feng lah yang menjual wajahnya hari ini. Senior, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi denganmu. Selain Song Yun, ada juga seorang gadis kecil yang ditangkap olehmu. Kemana perginya gadis kecil itu? Chu Feng bertanya. Faktanya, saat bertemu Song Yun sebelumnya, Chu Feng bertanya tentang gadis kecil itu. Bagaimanapun juga, gadis kecil itu kemungkinan besar adalah jiwa dewa iblis kegelapan dan benda suci dari klan iblis 3 orang suci. Saat itu, Song Yun sudah memberitahu Chu Feng bahwa gadis kecil itu sama sekali tidak dibawa ke sekte neraka oleh utusan neraka. Karena dia diculik ketika dia masih di Jiuhun Tianhe, Song Yun tidak tahu siapa yang menculiknya.
Dia hanya mendengar dari pembawa pesan neraka bahwa dia diculik oleh orang yang sangat berkuasa. Chu Feng bertanya lagi sekarang karena dia ingin memastikan masalah ini. Aduh. Menyebutkan masalah ini, utusan neraka pertama-tama menghela nafas dan kemudian berkata, ingat bahwa kita baru saja meninggalkan paviliun mata air pernapasan naga, dan aku tidak bergerak seolah-olah aku ketakutan. Ingat. Chu Feng mengangguk. Di matamu, aku tidak bergerak. Malah kamu bingung. Orang yang kuat muncul di hadapan kita saat itu. Dia tidak hanya membawa gadis kecil itu pergi, dia juga memintaku untuk melepaskanmu dan membawamu kembali ke Jiuhun Tianhe. Kalau tidak, dengan bakatmu, bagaimana mungkin aku tidak membawamu ke sekte neraka, kata utusan neraka. Faktanya, pada saat itu, utusan neraka tiba-tiba memutuskan untuk mengirim Chu Feng kembali, dan Chu Feng bingung. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah ayah dan anak di paviliun 9 jiwa. Pria itu tampak setengah baya dan membawa kapak di punggungnya. Tentu saja, itu mungkin bukan penampilan aslinya. Tapi Chu Feng membenarkan hal ini. Tidak masalah jika itu orang lain, tapi pria paruh baya yang membawa kapak di punggungnya, bukankah itu Master Xian Miao Miao, Song Changsheng? Saat aku masih di Jiuhun Tianhe, dia tidak mengizinkanku memberitahumu tentang hal ini. Aku tidak berani memberitahumu karena kekuatannya. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu bertemu orang itu nanti? Tahukah kamu siapa dia? Utusan neraka itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dapat dirasakan dari nada suaranya bahwa Song Changsheng memiliki bayangan yang besar pada dirinya pada awalnya, namun ia juga sangat penasaran dengan identitas pihak lain. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Faktanya, Chu Feng tidak tahu banyak tentang Song Changsheng. Dia belajar lebih banyak dari Xian Miao Miao. Dia sekarang mengetahui ciri-ciri Song Changsheng dan mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat kuat dan berteman dengan tuannya hidung sapi. Tapi dia sangat rendah hati, dan sangat sedikit orang di dunia yang mengetahui kekuatan sebenarnya. Tentu saja, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memberitahu utusan neraka tentang Song Changsheng. Ngomong-ngomong, Chu Feng, ada kabar baik. Tiba-tiba utusan neraka itu berkata. Kabar baik apa? Tanya Chu Feng. Setelah itu, melalui narasi utusan neraka, Chu Feng mengetahui bahwa dunia ini adalah wilayah yang sangat penting bagi sekte neraka. Di sini terdapat altar khusus yang disebut altar panggilan bayi penjara. Bayi penjara memanggil altar yang dapat menguji tingkat integrasi bayi penjara dengan bayi penjara. Namun, altar pemanggilan bayi penjara membutuhkan bahan khusus untuk membukanya, dan biayanya sangat tinggi. Namun baru-baru ini, kebetulan dibuka karena ada acara besar, dan masih buka sampai sekarang. Dia ingin Chu Feng melakukan tes. Lupakan saja, masih ada yang harus kulakukan. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tidak ingin bergabung dengan sekte penjara? Sekarang kamu adalah musuh Istana Suci 7 Alam, itu setara dengan menjadi musuh seluruh dunia seni bela diri yang luas. Di seluruh dunia seni bela diri yang luas, kami, sekte penjara, adalah satu-satunya yang bisa melindungimu. Jika kamu bisa memicu altar pemanggilan bayi penjara, sekte penjara kami pasti akan melatihmu dengan seluruh kekuatan kami. Bahkan jika kami tidak bisa berperang dengan Istana Suci 7 Alam untukmu, setidaknya kami bisa melindungimu. Dia sangat berharap Chu Feng akan bergabung dengan sekte penjara. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya lagi. Kesan Chu Feng terhadap utusan neraka ini memang bagus, tapi sekarang kesannya terhadap sekte neraka sangat buruk.
Apalagi setelah kejadian di mana sekte penjara tidak bisa menangkap ikan di Laut Peri, kesan sekte penjara menjadi semakin buruk. Bahkan sekte penjara kemungkinan besar berpotensi menghancurkan klan ikan Xianhai. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Senior, sesuatu terjadi pada klan ikan Xianhai, tahukah Anda?" "Aku mendengarnya," kata utusan neraka itu. "Sekte penjara pernah menangkap Xianhai Yuer dari Laut Abadi, tahukah kamu?" Chu Feng bertanya lagi. "Saya mendengar sesuatu. Tetapi mengenai masalah ini, sebenarnya ada suara berbeda di dalam utusan neraka kita. Itu bukan keputusan sekte neraka saya, ini tindakan pribadi, jelas utusan neraka." Dia lebih peduli pada Chu Feng, jadi dia tahu bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang baik dengan Xianhai Yuer dan Xianhai Xiaoyu. Tentu saja, dia tidak ingin melawan Chu Feng. "Sejujurnya, apakah masalah klan ikan laut abadi ada hubungannya dengan sekte penjaramu?" tanya Chu Feng. "Ini benar-benar tidak terjadi. Setidaknya saya belum pernah mendengar bahwa sekte neraka kita telah mengambil tindakan untuk menyerang klan ikan laut abadi." Utusan neraka menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagus. Bahkan jika utusan neraka mengatakan ini, Chu Feng tidak mengurangi kecurigaannya terhadap sekte neraka. Jangan katakan bahwa orang ini mungkin benar-benar tidak tahu. Mengingat kesetiaannya kepada sekte penjara, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Feng. Jadi Chu Feng mengeluarkan dunia luar angkasa yang berisi Tianming, melambaikan lengan bajunya, dan memasukkan semua orang di desa. Meskipun Chu Feng bisa mempercayai utusan neraka, dia tidak bisa mempercayai sekte neraka, jadi dia harus pindah desa untuk memastikan keselamatan mereka. "Senior, sampai jumpa lagi saat kita sudah ditakdirkan. Ingat, jangan lakukan apapun untuk memaksa orang lain." Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia akan pergi. Teman kecil Chu Feng, tunggu sebentar. Melihat Chu Feng hendak pergi, utusan neraka buru-buru berbicara, "Nona Song Yun, sesuatu telah terjadi." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.